Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, tadi bersama kita telah berproses menghadirkan, merasakan, menghayati peristiwa dalam bacaan Markus tadi. Nah, sekarang mungkin dari Bapak Ibu ada yang mempunyai ayat favorit yang menjadi sumber kehidupannya. Monggo, ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Demikian. Yang lain, monggo. Kasihilah musuhmu. Monggo, yang lain tadi. Oke, belajarlah padaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Aku datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Bagus, ya. Inilah ayat favorit yang telah kita rekam di dalam kehidupan kita, menjadi sumber inspirasi suara pikiran kita. Nah, sekarang harus kita sinkronkan, harus kita selaraskan dengan suara hati, sikap batin kita, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari menjadi suatu keselarasan yang menjadi murid Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, menjadi seorang murid itu tugas utamanya adalah mendengarkan. Mendengarkan di sini maksudnya adalah dalam bahasa Jawa itu ngestokaken dawuh. Jadi menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Otomatis kita akan mengabaikan pengaruh-pengaruh yang bersifat membingungkan. Ajaran-ajaran di luar Kristus. Ajaran-ajaran di luar kitab suci. Contoh misalnya, Yesus tidak disalib, yang disalib orang lain. Abaikan itu. Ya, jadi semua hal-hal yang tidak berada di dalam kitab suci, yang tidak berasal dari Kristus, kita abaikan. Kita hilangkan. Kita perlu percaya kepada Kristus 100%. Kita harus berani. Di tempat sendirian, ya, kita harus berani. Kemudian anak jauh, kita perlu pemikiran was-was besok bagaimana. Ini kita harus letakkan sepenuhnya kepada Kristus. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Jadi di sini bisa kita simpulkan, saya simpulkan bahwa mengikuti Kristus membutuhkan suatu totalitas sepenuhnya untuk menyatukan pemikiran, suara pikiran dengan suara hati, dan menjadikan suatu keselarasan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada masa Prapaskah ini, masa pertobatan, mungkin kita mempunyai kekurangan di dalam mengikuti Kristus secara 100%. Maka pada kesempatan yang baik ini, kita mencoba untuk menyadari kesalahan-kesalahan, kekurangan kita, dan berusaha untuk memperbaikinya. Baiklah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita berdoa. Kita doakan doa masa Prapaskah secara bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, sudah sekian lama seluruh dunia berada dalam situasi yang sulit karena pandemi COVID-19. Banyak yang telah menjadi korban. Tentu Engkau merasakan kesedihan kami. Kami sedih karena kami tidak dapat lagi dengan leluasa berkumpul dalam persekutuan untuk menumbuhkan iman kami. Terlebih kami hanya sebatas merayakan Ekaristi sumber iman kami secara virtual. Meski tidak mudah, kami terus berusaha mengembangkan iman kami dalam keluarga. Berkenankanlah Engkau selalu melindungi dan menguatkan iman kami. Jangan biarkan kami jauh darimu. Maka dalam masa Prapaskah ini, kami tetap berjuang untuk menempuh jalan pemurnian iman dengan merenungkan sabda Putramu
para pemimpin masyarakat, negara dan gereja, para gembala umat di lingkungan, stasi dan paroki, serta keluarga mereka. Berilah kekuatan ilahi-Mu bagi mereka yang sedang berada dalam situasi yang lebih susah dari kami akibat pandemi ini. Bantulah kami agar mampu setia menjaga diri dan sesama dengan tetap disiplin mematuhi protokol yang telah ditentukan. Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah menerima persembahan iman kami yang sederhana di masa Paskah ini. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Yesus, Guru dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu Maria, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tentu Engkau merasakan keprihatinan hidup kami saat ini. Bantulah kami senantiasa dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, kasihanilah dan bantulah kami, supaya kami selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Terima kasih telah menyadarkan kami bahwa sikap dasar sebagai murid adalah mendengarkan gurunya. Dalam hidup sehari-hari, banyak suara yang memenuhi hidup kami, mulai dari suara keinginan, ambisi, kemenangan sendiri, sampai suara media sosial yang selalu ada di dekat kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjadikan hati dan diri kami peka mendengarkan sabda Yesus, sehingga kami semakin mengenal kehadirannya dalam kehidupan kami setiap hari. Sebelum menutup pendalaman iman ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa kami, juga bagi mereka yang telah meninggal. Jagalah dan Lindungilah perjalanan hidup kami selanjutnya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyup penuh pelayanan misioner, demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Tuhan Amin. beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, saudara kita, dan yang mengikuti pendalaman iman secara virtual ini senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian pendalaman HPP pada masa yang minggu keempat kita telah selesai. Marilah kita dengan tekun dan setia mendengarkan
ngestokaken dawuh melaksanakan sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.